Sekarang saya akan mempersilahkan kepada Anda yang sedang merasa tidak damai pada kesempatan kali ini untuk curhat ke Pak Mario langsung di atas panggung ya. Saya coba ambil beberapa orang, boleh angkat tangan Anda yang merasa tidak damai dan ingin curhat. Ibu cepat sekali. Ya silakan Ibu naik ke atas panggung. Ibu juga? Silakan Ibu. Ada lagi? Tuh. Bapak. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk 3 orang yang akan curhat mengenai ketidakdamaian mereka. Ya. 2 orang ibu dan 1 orang bapak yang ada di belakang saya sedang merasa ketidakdamaian di hatinya. Karena satu hal atau mungkin lebih. Kira-kira apa? Kita dengarkan sama-sama. Ibu Nina dan Ibu Nina dan Ibu Ican. Pak Carlos yang baik hatinya. Terima kasih. Ibu Nina mulai dulu. Nama saya Nina, saya berasal dari Pandeglang dan pekerjaan saya saat ini adalah mengajar atau mendidik anak-anak. Dan pada saat ini ada hal yang membuat saya merasa kurang damai. Ya selama beberapa tahun ini apalagi menjelang usia 30-an untuk seorang perempuan sangat bermasalah. Mungkin karena ya memasuki expiry date mungkin seperti itu. Expiry date. Expiry ya. Sebentar lagi memasuki atau mungkin sudah memasuki masa expiry karena saat ini saya tidak menghitung-hitung umur saya berapa. Secara kehidupan alhamdulillah dari segi pendidikan saya bisa menyelesaikan sarjana dan dalam karir pendidikan juga alhamdulillah saya baik. Hanya saja satu saja kekurangannya dalam hidup saya, bukan berarti saya tidak mensyukuri. Saat ini mungkin saya belum memiliki pendamping yang pendamping yang klik gitu, dengan sesuai yang dengan klik. Ya, cocok. Yang klik, ya, yang cocok. Mungkin jadi kalau boleh meminjam dari YouTube itu mengatakan I still haven't found what I'm looking for. Wow. I still haven't found what I'm looking for. Yeah. YouTube ya? Iya. Ya, oke. Good. Yeah. Silakan. Anda Ibu? Selamat malam Pak Mario Teguh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ican, kebetulan saya profesinya banting setir dari dokter. Oh dokter. Banting setir menjadi finance planner. Oke. Good. Terus yang tidak mendamaikan yang Ibu tidak apa? mendamaikan hati saya justru ketidakseimbangan kehidupan. Maksudnya? Dalam perjalanan hidup untuk mendidik anak-anak untuk lebih baik. Seperti Kok tidak seimbang kenapa? Karena tidak adanya keutuhan rumah tangga. Tidak adanya keutuhan rumah tangga. Yang menjadikan tidak utuh apa? Tidak adanya saling pengertian. Nah, karena tidak adanya saling pengertian jadinya apa? Jadinya berakhir. Berakhir. Apanya yang berakhir? Berakhirnya hubungan kehidupan dalam rumah tangga. Berpisah? Ya. Apakah Ibu berbicara sesulit ini kepada suami? Ya. Karena selalu mengalah. Maksudnya berbicara, jadi suami itu seperti ikut kuis gitu setiap. Iya, begitu Menebak-nebak ya. Iya. Mencari tahu. Oke, wanita itu banyak bicara aja sulit dimengerti. Apalagi kalau diam atau bicaranya penuh simbol seperti Ya. itu. Oke, jadi sudah berakhir sekarang pernikahannya? Ya. Oke, good. Kita dengarkan dulu, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu. Pak Carlos, my main man, apa yang tidak mendamaikan Anda? Selamat malam Pak Selamat malam. Mario, salam super. Salam super Bapak. Saya Carlos Mayor Martinir Carlos Dedah dari Seskual. Yes, Pak. Ya. Kita ketahui bersama bahwa damai itu adalah modal dari persatuan dan kesatuan bangsa. Super sekali. Bangsa yang hidup rukun dan damai itu adalah bangsa yang punya modal yang kuat
untuk menjalankan pemerintahan, menjalankan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan berbangsa. Ya. Yang kita lihat selama ini, pemberitaan-pemberitaan di media maupun dalam kehidupan sehari-hari, yang kuat kadang-kadang tidak melindungi yang lemah. Yang kecil tidak menghargai yang besar. Bagaimana kita sebagai anak bangsa untuk menjaga supaya persatuan dan kesatuan bangsa ini tetap terjaga? Apa kiat-kiat, apa langkah-langkah yang harus diambil untuk kita seluruh bangsa Indonesia supaya negara kita semakin kuat Super sekali. dalam kehidupan yang berdamai. Demikian. Super sekali. Yuk, saya ingin memulai bicara dengan Ibu Nina dulu. Ibu Nina mulai dulu. Ada seorang laki-laki gitu mungkin ya. Mungkin. Ah, Mungkin laki-laki. Iya, Bu. Padahal mungkin maksudnya belum selesai Pak. Oh, Belum selesai. Maaf. mungkin maksudnya Jadi mungkin maksud beliau itu ya melihat saya gitu ya dengan usia segitu, dengan usia yang tadi disebutkan gitu, ya lebih apa ya, mungkin lebih mudah lah, lebih gampang gitu, nggak neko-neko, biaya hidup ya cukup lah gitu. Mengapa dia menganggap ibu tidak neko-neko? Ya mungkin karena saya kan tinggal di daerah ya gitu, mungkin beliau di Tangerang, saya di Pandeglang gitu. Mungkin Tangerang juga daerah. daerah industri Pak. Lihat ya, beliau selalu bicara mengenai kelas. Saya di daerah, berarti kelasnya tinggi. Tangerang tinggi. Oh, bicara sama orang Bekasi merasa lebih tinggi lagi. Si orang yang bicara tentang kelas mudah minder. Begitu tinggi sedikit mudah sombong. Dikurangi kebiasaan untuk merasa kurang atau lebih dari orang lain. Nah, apa masalah dengan laki-laki ini? Masalahnya setelah melihat ya mungkin karena kehidupan saya itu ya di Pandeglang itu tidak semahal seperti yang di kota gitu. Jadi ketika beliau itu menawarkan untuk menikah ya kebetulan juga beliau itu memiliki paket combo seperti Apa itu? paket combo. Sudah punya anak? Iya. Paket combo. Iya, Sudah punya paket anak? combo. Sudah bercerai tapi Ibu? Iya sudah. Sudah. Itu apakah Paket combo. semacam apa itu paket combo? Sudah punya anak? Iya. Sudah punya anak. Sudah pernah menikah? Sudah memiliki putra gitu. Beliau itu kan memiliki paket combo, tapi ketika akan melawar, Ibu ini sukanya fast food ya. Nah, ya, Tapi ketika melamar? iya, mintanya paket hemat ke saya. Oh. Oke. Iya. Jadi beliau nah paket dia combo. paket hematnya apa pakai cola saja? Yang disebut paket hemat itu seperti apa? Jadi ketika suatu hari gitu ngomong gitu ke saya, will you marry me? Wah, saya udah super ya, sekali. will you marry me? Terus Saya ibu- udah kegeeran gitu karena Ibu bilang ya? Iya, Ibu enggak. bilang ya? Awalnya iya. Loh, awalnya. Iya. Lalu? Lama-lama ya tadinya sih saya ketika bilang will you marry me ya bentuk senyum itu ya gitu. Tapi Iya. ketika dibilangin with 5 million ya saya jadi berubah lagi. 5 million. 5 gitu. juta? Iya, jangan disebutkan ya Pak. Oh jangan juga. Kan udah disebut 5 millionnya Ibu sama aja. Ibu sendiri bilang 5 million 5 juta. Maksudnya disamarkan kalau dalam bahasa Inggris kan ya Jadi- Oh iya, Bu, iya, hanya iya, di iya. studio saja yang tahu Iya, mungkin. jadi dia- Cuman di studio aja yang tahu Jadi ya. Ibu Dan bilang- orang Inggris Ibu Iya. ya. Iya. Tidak yang termasuk yang statusisasi mungkin yang Oh tahu. iya. sudah jelas kenapa motivator rambutnya habis. Kalau untuk di daerah kan ya tidak begitu. Oke, Jadi 5 Jadi million. ibu bilang 5 million, waktu saya bilang 5, jangan disebut angkanya. Ya wes, terus Dia bilang 5 juta 5 lalu juta Ibu itu untuk bagaimana? apa? Ya untuk acara gitu. Oh, untuk acara pernikahan? Iya seperti itu. Oh. Kalau 5 million dollar sih nggak apa-apa gitu ya. Oh, jadi alasan ibu menolak ini karena kurang mahal. Bukan masalah kurang mahal ya Pak ya gitu ya.
di awal-awal itu kan beliau itu memiliki ya paket yang tadi itu kan belum mengurusi gitu ya Pak ya. Minimal ada kompensasi lah di awal gitu ya. Masa dari awal aja udah paket hemat? Iya, iya, iya. Kok sebentar. Ini karena semakin memusingkan saya tahan dulu ya kalau begitu ya. Bukan cuma Anda yang pusing, saya juga pusing di sini. Apalagi Pak Mario. Oke, kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Way. Ya, sama seperti Anda di rumah, kondisi di studio juga kacau balau tadi ya. Setelah Ibu Nina ini bercerita bahwa awalnya mengeluh karena tidak ada yang mengajak menikah, walaupun usianya sudah expired katanya. Lalu tiba-tiba ada laki-laki paket combo alias sudah punya anak, ya ngajak menikah. Lalu batal lagi karena ternyata penawarannya hanya 5 juta. 5 million. Paket hemat. Paket hemat ya, 5 million. Jadi sebenarnya Ibu Nina ini maunya bagaimana? Coba kita dengarkan lebih lanjut bagaimana curhatnya. Oke. Silakan Ibu. Waktu ibu mengatakan kepada dia gitu, paling enggak kasih saya kompensasi dong. Gitu. Itu kompensasi atas kerugian apa? Ya atas kerugian kan seharusnya kan yang namanya berpasangan kan awal-awal kan tidak mengurusi yang lain dulu. Itu maka saya jadi harus ngurusin anak-anaknya juga gitu. Karena gitu. Ibu, pikiran Ibu kira-kira berapa yang Ibu minta dari Bapak itu? Kompensasinya berapa? Kompensasinya berapa? Kira-kira berapa? Ya kalau disebut kompensasi gitu ya Bu Iya. ya. Ya di atas itulah yang sewajarnya aja Berapa, lah. berapa? Enggak, kita teman sendiri berapa? Iya berapa? Ya. Yang relatif terjangkau aja lah gitu. Relatif terjangkau gitu. Padahal gitu Pak ya, ya saya kan minimal untuk tingkat desa lumayan terkenal gitu ya. Oh, Ibu Nina. Saya iya pendidikan baik gitu. Iya. Ya alhamdulillah ya. Iya. Jadi saya ibaratnya saya udah menyediakan untuk bibit terbaik gitu masa depan. Siapa tahu? Biasanya kan 100 tahun sekali itu akan muncul seorang pemimpin yang baik. Mungkin ya siapa tahu gitu. Ya dari saya akan lahir seorang pemimpin baru untuk Indonesia seperti itu. Amin, amin, Tapi- amin, amin. Tapi jangan sampai ditawar sampai 5 juta seperti itu. Berapa Ibu maunya? Ya kalau 10 juta dengan 10 mas kawin. 10 juta? Ya 10 juta, 20 juta ya nggak masalah. Oke. Yang sesuai aja lah, sesuai dengan realita kan gitu ya. Semua orang udah tahu lah antara di Pandeglang sama Jakarta kan mata uangnya sama-sama rupiah kan gitu. Jadi kan berarti kan sama lah, nggak mungkin beda harga gitu antara di sana. Ya, Apakah seperti ibu itu. memang terlatih menyiksa orang? Enggak Pak, sebab yang dulu-dulu nggak seperti ini gitu Justru yang dulu itu lebih royal daripada yang sekarang. Yang dulu-dulu ibu mintai kompensasi juga nggak? Enggak, malah nggak minta apa-apa saya gitu. Nggak ada? Iya. Tapi jadi ada udah- down payment? Enggak. Kalau begitu inilah ya, ibu dengarkan ini. Ini sangat sederhana. Ibu itu hitung. Nah, dengarkan ya. Ini guru panah saya waktu saya kuliah di Jepang dulu. Saya memanah, saya ngitung. Panas, jadi busurnya lebih lentur. Panas saya lihat 3 gram lebih berat dari biasanya. Angin dari depan, jadi saya kompensasi. Saya compensate. Waktu saya lepaskan meleset. Guru saya bilang, Sis Susan. Nama asli saya Sis, dia bilang, Sis Susan. Did you calculate? Ya, saya mengkalkulasi. No. Kesalahan menghitung datang hanya kepada yang menghitung. You should know, waktu memanah itu you should know this is the time to let go. Tuk, kena. Kalau saya menghitung, salah hitung. Ibu menghitung soal jodoh. Ya. Nah kompensasi itu Tangerang dan Pandeglang beda. Apalagi paket kombo. Iki ngomong apa?
Iki ya apa sih? Nah, jadi ibu ini telah salah hitung. Ibu tidak ikhlas. Lihat ya, semua kebaikan, kebesaran, rezeki, bahkan pangkat itu mulai mekar saat Anda menikah. Perhatikan. Iya. Gitu. Laki-laki was just a boy sebelum dia menikah, and a woman was just a girl. Tapi begitu mereka bersatu menjadi pair, pasangan di mana Tuhan mengharapkan gini, kamu itu bersatu supaya damai, karena di dalam kedamaian itu rezekimu baik. Nah ini belum menikah saja sudah hitung-hitungan. Mana ada laki-laki kalau diajak hitung-hitungan mau. Karena dia akan menghitung. Laki-laki kalau menghitung lebih sadis. Iya toh? Perhatikan, laki-laki kalau cari ibu, laki-laki itu kalau cari istri, itu yang bajunya kurang bahan. Yang jalannya nggak sampai-sampai. Iya toh? Nggak sampai-sampai, yang napasnya sesak. Itu. Ya, laki-laki tidak tertarik kepada wanita yang duduk lalu bilang, Mas, kompensasimu piro? Tuh ibu, jadi ibu telah menjadi penasehat bagi dirinya sendiri yang menjadikan ibu sekarang. Berarti apa yang harus ibu lakukan? Tidak diteruskan lagi. Apanya yang tidak diteruskan? Coba beritahu saya, apa yang, tolong yang baik bagi hati saya, katakan. Jangan menambah stres. Saya berencana untuk tidak meneruskan lagi. Apa? Yang tidak diteruskan apa? Hubungannya gitu. Nanti dulu. Tidak diteruskan, tadi saya tuh berharap tidak meneruskan minta kompensasi. Ibu tidak meneruskan hubungan. Ya mungkin alasannya sih sebenarnya bukan itu aja gitu. Sebenarnya, bukan itu aja, ya. ada lain lagi berarti. Oh my God. Banyak. Oh, Banyak ternyata. Saya kan punya pegangan, punya pengelolaan. Udah gitu kan sayanya kan kalau udah menikah harus ikut sama beliau. Udah gitu berarti itu kan ditinggalkan gitu. Ibu, Jadi, ilmu saya habis. Oke, ibu tahan dulu untuk kesehatan mental kita semua. Diam. Ibu. So, ibu sekarang gini. Kan wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Ya tak? Lalu laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Nah, apakah suami ibu orang baik? Dulu orang baik, sekarang tidak. Oke? Kenapa kok jadi berubah? Kompensasi apa yang ibu? Kok dia jadi berubah, kenapa? Nggak tahu juga. Kira-kira saya bisa menasihati orang yang nggak tahu. Yang saya bisa duga, ini yuk kita sekarang saya mau main nujum saja. Yang ini saya bilang insaf. Ya. Nujum, Pak. Nujum aja udah. Iya, oke. Nah, ibu begini. Kalau dilihat dari Lingkungan mungkin. Bukan. Ada wajah. Wajah itu bisa dibaca seperti tanda tangan. Oke. Orang yang tegas, garis tangannya dalam. Tahu kenapa? Kalau menggenggam kuat. Orang lemah tidak ada garis tangannya. Kalau salaman seperti ikan mati. Oke? Nah, lihat, apakah saya orang yang ramah? Karena wajah saya sudah dilewati jutaan senyum.
Ibu, saya pembaca orang. Ibu matanya terlalu banyak dilewati ratapan kesedihan. Ibu ini peratap. Peratap. Suka menikmati penderitaan, derita. Suka menduga yang tidak baik. Selalu melihat dirinya sebagai korban. Menyalahkan orang lain. Kelihatan. Ibu. Ibu ini pedagang. Iya, Pak. Iya. Iya. Sudah tuh. Hati-hati, karena gini ya. Oke, sekarang sebetulnya kan Tuhan melahirkan Anda dengan pasangan Anda. Kan Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Sebetulnya belahan jiwa Anda sudah lahir nggak? Sudah. Sudah. Di mana dia sekarang? Itu dia. Belum ketemu. Belahan jiwa ibu. Ada toh? Ada. Seharusnya siapa? Jodoh itu tidak jadi kalau tidak dijodohi. Ibu, apakah ibu tipe yang asik dengan kesedihannya sendiri atau melihat dia sebagai laki-laki yang harus dihebatkan? Ibu lebih memikirkan kompensasi untuk dirinya daripada membantu laki-laki itu menjadi hebat walaupun dia bawa bagasi ekses. Itu kan excess baggage toh. Itu. Nah, jadi kalau begitu dua wanita ini terlihat orang yang lebih berfokus pada dirinya daripada orang lain. Nah, ini berfokus kepada bangsa. Coba ibu berdua dengarkan, oke? Pak Carlos ini akan bicara tentang bangsa, tentang dirinya juga, oke? Nah, Pak Carlos, siapa Pak yang kira-kira bisa mendatangkan perubahan kepada Indonesia? Terima kasih Pak Mario. Menurut saya, perubahan yang terjadi di dalam bangsa Indonesia itu kesadaran dari semua komponen bangsa. Super sekali. Oke, Pak Carlos, ini pohon kelapa, begitu, ini rongsokan Pak, mobil bekas, macam-macam gitu. Ini ada kelihatan ada anak kecil 2 dari paket combo yang dibuang. Karena calon ibunya nggak mau terima, jadi dibuang. Dunianya sama nggak ini? Sama. Oke, satu orang melihat ke arah ini, matanya ke arah ini, yang satu melihat ke arah ini. Dunia ini lebih indah bagi yang mana? Bagi yang mana? Point of view, sudut pandang. Orang yang sudut pandangnya baik mudah menemukan kebaikan. Mudah melihat kebaikan lalu mudah bersyukur. Dengarkan ini Pak. Sudah banyak presiden berlalu dan akan ada yang datang lagi. Siapapun yang menjadi presiden, apakah ada pengaruhnya bagi rezeki Anda? Tidak. Itu loh yang berantem membela masing-masing, di fotonya dikasih nomor-nomor itu. Itu kalau salah satu jadi, apakah langsung hidupnya lebih baik? Rezeki urusan pribadi. Pak Carlos sekarang pangkatnya apa? Mayor Marinir. Good. Yuk kita cek ya. Kan ini bibit damai. Pak Carlos, apakah Bapak melihat suatu ketika Anda akan menjadi panglima? Ya, saya yakin. Amin. Oke. Pertanyaan saya, kalau Anda jadi panglima, akan jadi panglima, apa yang Anda lakukan? Saya pertama-tama harus menjadi contoh dan teladan untuk anak buah. Oh, super sekali. Apalagi? Yang kedua,
harus membuat perubahan. Kalau selama ini berjalannya tidak sesuai dengan aturan yang ada, saya akan meluruskan aturan yang ada. Good. Apalagi? Yang ketiga, saling menghormati antara bawahan atasan dan sesama rekan kerja. Oke. Sekarang saya tanya. Itu Anda akan lakukan nanti setelah jadi Panglima atau sekarang? Harus dimulai dari sekarang. Good. Oke, sekarang. Lebih mudah mana orang dari perwira-perwira muda di sini yang melihat dirinya akan menjadi Panglima, nanti menjadi Panglima, sama yang meragukan dirinya bisa jadi Panglima. Mana yang lebih mudah jadi Panglima? Yang melihat dirinya. Dengarkan, ini hukum penting sekali. God will not let you want something without the ability to achieve it. Tuhan tidak akan mengizinkan Anda menginginkan sesuatu tanpa kemampuan untuk mencapainya. Kalau Anda inginkan ada kemampuan, hanya dengarkan ini. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasangan. Untuk mencapai yang Anda inginkan, ada kekuatan Anda dan ada kekuatan bantuan dari orang lain. Orang sombong sering merasa minder karena merasa dirinya sendiri yang harus memberhasilkannya. Tidak. Jadilah orang yang mudah dibantu. Aha. Berarti banyak orang tidak mengizinkan Anda menjadi bagian dari hidupnya karena Anda tidak menjadikan mereka kekuatan. So, kalau begitu perwira seperti ini yang sudah melihat dirinya, katakan gini, Tuhanku, mudah-mudahan aku jadi Panglima nanti. Gitu? Lalu akan aku lakukan semua ini karena aku sudah melihat banyak kekurangan. Apa pelajaran dari monyet yang naiknya tinggi? Bawahnya. Bukankah itu yang selalu kita bicarakan tentang atasan? Keburukannya. Karena kita lihat dari bawah. Nah, sekarang jadilah anak buah yang melihat keindahan atasannya. Coba dibuat perubahan itu. Istri melihat keindahan dari suaminya. Suami melihat keindahan dari istrinya. So, Bapak, Ibu berdua. Anjuran sederhananya adalah, 1, jangan menasehati diri sendiri untuk akhirnya menjadi orang kecil dan gagal. Oke? Jangan nasihati dirinya. Katakan mungkin bagi yang Anda katakan, dan kalau Anda ragu, setiap kali Anda menginginkan sesuatu, taruh nama Tuhan. Itu lebih mungkin. Karena dengan nama Tuhan bersama nama kita, tidak ada yang tidak mungkin. Good. Berbahagialah dengan diri Anda sendiri dulu. Anda tidak bisa menjanjikan kebahagiaan bagi orang lain kalau Anda sendiri masih penyedih. Jadi mulai dari sekarang Ibu nanti ketemu suami, Ibu katakan, mana suamiku? Itu. Lalu si paket combo itu combo. Iya toh? Begitu. Mana komboku? Begitu. Sih? Banyak orang hidupnya sedih karena pilihannya sendiri. Dia melihat hidup ini kejam. Hidup ini happy fun. Sudut pandang yang baik, bergaulah dengan orang yang baik. Itu sebabnya orang Jawa di Wali itu yang mengatakan, wong sing becik kumpulono. Lihat, penghormatan kepada diri adalah undangan bagi Tuhan untuk lebih menghormati kita. Itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Bu. Saya persilakan untuk kembali ke tempat. Ibu Nina. Ya baik, kita break dulu sebentar. Mudah-mudahan curhatan dari ibu-ibu dan juga Bapak tadi bisa memberikan masukan dan kebaikan untuk Anda dimanapun Anda berada. Kami akan segera kembali, tetap saksikan Mario Teguh Golden Ways.